Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang materi penarikan kesimpulan atau inferensi, yang mana ini juga merupakan materi logika matematika. Dalam pembahasannya nanti mungkin akan dibahas secara umum, dan pembahasan dengan konsep penarikan kesimpulan berdasarkan tabel kebenaran ya, dan juga diikutkan beberapa contoh-contoh soal. Baik, namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Sebagaimana diketahui, dalam penarikan kesimpulan atau inferensi ini ada tiga penarikan kesimpulan ya, yang umum diketahui. Yang pertama adalah modus ponens, yang kedua adalah modus tollens, dan yang ketiga adalah silogisme. Untuk modus ponens kita ketahui memiliki rumus seperti ini ya. Ada pernyataan satu, ada sebuah implikasi, pernyataan kedua atau premis dia, premis pertama, premis kedua. Itu sebuah pernyataan dan kesimpulannya seperti ini ya. Jadi kalau pernyataan pertama atau premis pertama ini jika P maka Q, dengan premis keduanya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q ya. Kemudian kalau modus tollens, jika pernyataan atau premis pertamanya jika P maka Q, sebuah implikasi. Jika pernyataan yang keduanya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Dan yang ketiga adalah silogisme. Jika pernyataan pertamanya adalah implikasi jika P maka Q, pernyataan yang keduanya atau premis keduanya jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Baik, bagaimana bentuk dari nilai kebenaran dari modus ponens, modus tollens, dan silogisme berdasarkan pendekatan dari tabel kebenaran ya. Jadi secara umum bahwa nilai kebenaran ini berlaku jika pernyataan-pernyataan dan kesimpulannya ini nanti membentuk suatu tautologi ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kita buat menjadi bentuk seperti ini, pernyataan pertama jika P maka Q, kemudian kita hubungkan dengan kata hubung konjungsi dan P, maka ini akan menjadi sebuah implikasi Q ya. Dan ini nilai kebenarannya haruslah berupa tautologi. Begitupun untuk yang kedua. Kalau saya tulis menjadi jika P maka Q, kemudian pernyataan keduanya kita hubungkan dengan konjungsi lingkaran Q, maka pada akhirnya pernyataan premis ini memberikan kesimpulan lingkaran P ya, seperti itu. Ini pun sama, nanti implikasinya haruslah membentuk sebuah tautologi. Nah, begitupun untuk yang ini ya, sama, jika P maka Q, dan jika Q maka R, maka nanti akan membentuk jika P maka R. Nah, maka si implikasi ini juga sama, nanti harus membentuk sebuah tautologi. Nah, sebagaimana diketahui untuk tautologi adalah nilai kebenaran
pada suatu tabel kebenaran yang memiliki nilai benar semua ya. Nah, pernyataan dari benar semua ini menyatakan bahwa modus ponen, modus tolen, dan silogisme ini adalah suatu bentuk yang sah secara logika untuk menyatakan penarikan kesimpulan, untuk alat sebagai menarik kesimpulan. Baik, kita lihat satu-satu. Dari yang pertama, untuk modus ponens, kita bisa lihat di sini, ini bisa kita tulis sebagai P maka Q dan P ya. Jadi pada akhirnya menjadi implikasi Q. Dari sini kita bisa lihat ada dua pernyataan P dan Q. P dan Q ini sebagaimana kita ketahui untuk komponennya BBSS dan Q-nya BSBS ya. Yang pertama kita cari untuk implikasi P dan Q-nya. Ingat pada materi sebelumnya ya, untuk implikasi jika benar maka benar ini B, atau saya baca B saja. Jika B maka S itu S, jika S maka B itu B ya, jika S maka S itu juga B. Oke, dan selanjutnya jika kita gabungkan untuk kedua pernyataan ini atau dua premis ini, berarti antara ini dan P ya, P maka Q dan P. Oke, saya hapus dulu. Oke, berarti konjungsi ya. Ini konjungsi B konjungsi B konjungsi B itu B, S konjungsi B itu S, B konjungsi S juga S, B konjungsi S, S ya. Kemudian untuk modus ponennya, untuk penarikan kesimpulannya kita tinggal menambahkan implikasi ya, atau ini rumus ini. Jadi ini modus ponens. Nah, kita lihat apakah dia membentuk tautologi atau tidak. Saya ganti warna saja, berarti antara ini implikasi terhadap Q ya. Nah, ini implikasinya. Berarti jika benar maka benar, ini benar. Jika salah maka salah, benar. Jika salah maka benar, benar. Jika salah maka salah, ini juga benar. Nah, bisa kita lihat ini merupakan tautologi ya. Semua pernyataannya benar, atau semua nilai kebenaran dari setiap premisnya ini benar. Nah, sehingga ini dapat disimpulkan, kalau ini saya kembalikan lagi ke bentuk semula, jika P maka Q, lalu pernyataan yang keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Ini adalah modus ponens. Baik, selanjutnya untuk modus tolen pun sama, saya kira seperti itu ya. Jadi ini bisa kita tulis sebagai P maka Q dan lingkaran Q, kemudian kita hubungkan dengan implikasi negasi P ya. Nah, sama ini dua pernyataan juga, jadi BBSS, BSBS. Lalu kita cari untuk, karena ada negasi P nya kita tulis, berarti negasi dari BS, negasi BS, ini B ya. Untuk negasi Q berarti BS B jadi S, S B, BS, S B ya. Lalu untuk pernyataan pertama, implikasinya antara P dan Q, jika benar maka benar itu benar. BS berarti S, SBB, SSB juga. Nah, selanjutnya jika kita gabungkan dengan konjungsi ya, negasi Q berarti antara ini dengan negasi Q ya, dengan yang ini itu kita hubungkan dengan konjungsi atau dan ya. Jadi benar dan salah itu salah, salah dan benar itu salah, benar dan salah itu salah, benar
dan benar itu benar. Nah, terakhir ini adalah rumus dari modus ponen, modus tollens ya, ini tollens ya, tollens. Kita lihat apakah nilai kebenarannya membentuk tautologi dari ini dengan negasi P ya. Nah, dengan negasi P berarti implikasi antara ini dengan negasi P ya. Salah S jika S maka S itu B ya. Jika S maka S juga B. Jika S maka B juga B. Jika B maka B juga B. Nah, ini juga sama, dia membentuk tautologi atau semua pernyataannya menilai benar ya di sini, sehingga jika dia membentuk tautologi maka sah modus tollens. Itu merupakan salah satu dari cara kita menarik kesimpulan, atau bisa saya tulis di sini, tulis ulang ya. Jika P maka Q, lalu pernyataan keduanya adalah Q, maka kesimpulannya adalah negasi P ya. Baik, yang ketiga untuk penarikan kesimpulan silogisme, di sini bisa kita lihat pernyataan 1 dan 2-nya ini bisa kita tulis sebagai jika P maka Q, lalu kita hubungkan dengan konjungsi jika Q maka R, maka secara implikasi jawabannya adalah atau kesimpulannya adalah P maka R. Oke, kita bisa lihat di sini karena ini ada P, Q dan R, ada 3 pernyataan. Kita buat menjadi 8 ya, B, 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 S, 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 S. Pernyataan keduanya B, B, S, S, B, B, S, S. Pernyataan ketiganya B, S, B, S, B, S, B, S, dan seterusnya. Baik, yang pertama untuk implikasi yang pertama P jika P maka Q, kita bisa lihat berarti antara ini dan ini. B maka B, 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 B. Ya ini ya, sorry. B, B, B. Jika B maka BB, jika B maka SS, ini juga S, ini dan ini berarti B. Jika S maka B, B. Jika S maka S, B. Jika S maka S juga B. Oke, itu untuk implikasi pada premis yang pertama. Nah, selanjutnya untuk premis yang kedua, jika Q maka R. Jika Q maka R berarti antara ini dan ini. Jika B maka B, B. Jika B maka S itu S. Jika S maka B, B. Jika S maka S, B. Jika B maka B, B. Jika B maka S, S. Jika S maka B, B. Jika S maka S juga B. Oke, itu untuk premis yang kedua ya. Karena di sini untuk kesimpulannya ini kita cek saja dulu. Jika P maka R ya. Jika P maka R berarti antara ini dan ini ya. Oke, B, B, B. B, S, S. B, B, B. Ya, cepat aja ya. B, S, S. S, B, B. B, S, S, B. S, B, B. S, S, B. Oke. Nah, selanjutnya kita gabungkan dengan konjungsi kedua premis ini. Jika berarti konjungsi dari P maka Q terhadap QR, ini dan ini ya. Oke, konjungsi ya, konjungsi. Jadi konjungsi itu hanya benar dan benar yang akan membuat benar ya. Jadi B dan B, B, BSS, SBS, SBS, BBB, SBS, SBBB, BBB. Oke, nah sekarang tinggal silogismenya. Silogisme.
Jadi semua atau yang ini tarik ke sini dengan implikasi dari yang ini saya tulis di sini saja. Implikasi dari yang ini tuh atau ini tuh yang ini terhadap PR tuh yang ini, berarti terhadap yang ini. Kita lihat apakah dia membentuk tautologi. B jika B maka B, jika S maka S, B jika S maka B juga B, jika S maka S ini B, jika B maka B, B, jika S maka B, B, jika B maka B, B, jika B maka B, B. Oke, jadi betul ya, ini merupakan tautologi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus silogisme ini benar ya. Jika P maka Q, kemudian pernyataan kedua jika Q maka L, maka kita bisa menyimpulkan jika P maka L. Baik ya, untuk contohnya saya pikir di sini ada ya beberapa contoh. Untuk modus ponen ya, satu contoh, jika 20 habis dibagi 2 maka 20 adalah bilangan genap. Jadi ini kita bisa nyatakan sebagai pernyataan atau premis yang pertama. Anggap ini P, ini Q gitu ya, dihubungkan dengan implikasi seperti gambar ini, seperti pernyataan ini. Lalu 20 ternyata habis dibagi 2, berarti 20 habis dibagi 2 ini adalah P ya. Jadi ini adalah P. Jadi bisa disimpulkan kesimpulannya adalah Q. Jadi kesimpulannya adalah Q ya, atau 20 adalah bilangan genap. Baik, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kalau modus tollens, misalkan implikasi jika n bilangan ganjil maka n kuadrat bernilai ganjil juga ya. Jadi ini P atau ini ya, ini pernyataan pertama P maka Q, jadi Q-nya adalah n kuadrat bilangan ganjil. Dan ternyata hipotesisnya ini n kuadrat bilangan genap, jadi n kuadrat bilangan genap berarti ini negasi daripada Q ya. Atau bisa saja dibaca atau ditulis n kuadrat bukan bilangan ganjil, atau n kuadrat bukan bernilai ganjil, boleh saja seperti itu ya. Jadi ini implikasi, ini negasi Q-nya, maka kesimpulannya ya negasi P ya, negasikan saja untuk yang ini. Jadi n ini bukan bilangan ganjil ya, n bukan bilangan ganjil. Lalu selanjutnya untuk silogisme kita bisa lihat di sini, jika saya belajar dengan giat maka saya lulus ujian. Ini adalah premis pertama. Ini misalkan P, lalu ini Q-nya adalah lulus ujian, atau bisa tulis seperti ini. Lalu selanjutnya premis keduanya, jika saya lulus ujian maka saya cepat dapat pekerjaan. Ini adalah lulus ujian, ini Q, nah ini adalah R ya. Maka kita bisa lihat kesimpulannya adalah P maka R. P maka R, atau jika saya belajar giat maka saya cepat dapat pekerjaan. Nah, seperti itu. Ini adalah benar ya. Baik, saya kira seperti itu sedikit contoh untuk penarikan kesimpulan atau inferensi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan silahkan untuk mencari contoh-contoh yang lain yang terkait dengan penarikan kesimpulan atau inferensi ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi, jangan lupa untuk support channel ini. Sampai jumpa di lain kesempatan di video selanjutnya ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan tulisan atau kesalahan dalam pengucapan atau mungkin dalam pemaparan materinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.